pecinta sepak bola tanah air, kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, respons bijak pelatih Suwon FC soal debut Pratama Arhan. DPR ungkap belum ajukan rapat naturalisasi Kelvin Verdong. Selesaikan musim di Liga Belgia, Sandy Walsh langsung terbang ke Jakarta. Sukses Libas PSS Sleman U16, Nova Arianto fokus cari komposisi terbaik Timnas U16. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Suwon FC menjalani laga melawan Jeju United di Jeju World Stadium, Korea Selatan pada Minggu 26 Mei kemarin. Dalam laga tersebut, akhirnya pemain Timnas Indonesia Pratama Arhan menjalani debutnya. Pratama Arhan sendiri baru dimainkan pada menit ke-73 untuk menggantikan Jong Do-ho. Namun, bek Timnas Indonesia itu hanya mampu bertahan 3 menit di lapangan, sebab Pratama Arhan memperoleh kartu merah langsung pada menit ke-76. Menanggapi hal ini, pelatih Suwon FC Kim Eun-jung tak ingin menyalahkan Pratama Arhan. Pelatih asli Korea Selatan itu justru memberikan respon yang bijak. Kim Eun-jung ingin Pratama Arhan dapat mengambil pelajaran dari kejadian tersebut agar bisa menjadi pemain yang lebih baik lagi ke depannya. Sementara itu, di laga ini pun Suwon FC harus menyerah dengan skor 0-1 dari Jeju United yang membuat Suwon FC tertahan di peringkat kelima K-League One 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan pembangunan training center Timnas Indonesia tahap 1 telah rampung 90%. Pembangunan TC Timnas Indonesia ini merupakan salah satu upaya pemerintah PSSI dan bekerja sama dengan FIFA untuk meningkatkan kualitas dan prestasi sepak bola Indonesia. Dengan fasilitas bertaraf internasional, para pemain dan staf pelatih akan dapat berlatih dan berkembang di lingkungan yang mendukung, dilengkapi dengan infrastruktur terkini serta metodologi latihan terbaik. Pembangunan pemusatan latihan itu pun mendapatkan apresiasi dari delegasi FIFA. Pembangunan TC yang berlokasi di Penajam Pasar Utara ini mendapat bantuan dana hibah dari FIFA Forward senilai 1,25 juta dolar AS atau setara dengan 19,2 miliar rupiah. Pada tahap 1, pembangunan difokuskan pada lapangan rumput natural, lapangan rumput artifisial, asrama, dan ruang ganti pemain yang telah 90% rampung. Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam menjadi starter dan bekerja sama dengan bek Timnas Irak Frans Putros untuk membela Port FC. Menariknya, Asnawi dan Frans Putros akan menjadi musuh dalam laga Timnas Indonesia versus Irak pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan depan. Dalam pertandingan yang digelar di Pad Stadium itu, Asnawi tampil apik dengan mencatatkan assist. Pada menit ke-78, bek Timnas tersebut berkontribusi untuk gol Port FC, di mana bola sepakannya muntah dan diterima oleh Terasak Poi Pemai untuk dilesatkan menjadi gol. Di menit ke-86, Asnawi memberikan assist untuk gol Thanasis Siripala. Kontribusi Asnawi mampu membantu Port FC menang dengan skor telak 6-0. Hasil ini membuat Port FC kokoh di urutan 3 klasemen sementara K-League One. Tentu saja penampilan ciamiknya bisa menjadi modal apik jelang memperkuat Timnas Indonesia di lanjutan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Juni nanti. Sebagaimana diketahui, Kelvin Verdong turut masuk daftar pemain keturunan yang tengah dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia bersama pemain keturunan lainnya yakni Jens Revens. Jika berjalan lancar, Kelvin Verdong tentu saja diharapkan bisa turut membela Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, macetnya proses naturalisasi Kelvin Verdong menjadi sorotan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengklaim bahwa pemerintah belum mengajukan rapat pembahasan proses naturalisasi Kelvin Verdong. Senada dengan Dede, anggota Komisi 10 DPR RI Andreas Hugo Pareira mengaku pihaknya belum menerima agenda rapat pembahasan proses naturalisasi Kelvin hingga pertengahan pekan ini.
Lantas, apakah Kelvin Verdong dan Jens Reven masih belum bisa merapat untuk membela timnas di ajang mendatang? Timnas Indonesia U16 berhasil mengalahkan PSA Sleman U16 dalam laga uji coba dengan skor telak 5-1. Laga tersebut bergulir di lapangan YIS Yogyakarta pada Sabtu 25 Mei lalu. Pertandingan uji coba tersebut menggunakan skema 3 babak dengan waktu 30 menit per babak. Pelatih Timnas Indonesia U16 Nova Arianto mengaku cukup puas dengan performa anak asuhnya. Tangan kanan Sintayong itu menyebut jika fokusnya saat ini adalah untuk mencari komposisi terbaik untuk Timnas Indonesia U16. Nova pun mengatakan jika para pemain Timnas Indonesia U16 mulai mengerti skema permainan yang diinginkan olehnya. Pertandingan uji coba ini menjadi persiapan Timnas Indonesia U16 untuk berlaga di Piala AFF U16 yang berlangsung di Solo 21 Juni hingga 4 Juli mendatang. Nova pun menyebut jika Garuda Muda masih akan menjalani laga uji coba sebelum bergeser ke Solo. Pelatih asal Belgia Tom Saintfiet mengungkapkan kepercayaan dirinya bahwa tim asuhannya mampu mengalahkan Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2024. Saat ini Filipina memang punya potensi kekuatan yang bisa membuat Timnas Indonesia kewalahan. Media Vietnam pun dibuat ketar-ketir karena bukan hanya Timnas Indonesia yang akan dihadapi negaranya, melainkan juga ada Filipina. Sebenarnya Filipina bukan termasuk tim yang cukup kuat. Bahkan di sepanjang sejarah AFF, prestasi terbaik mereka hanya sebagai semifinalis. Namun secara tiba-tiba, Filipina menggemparkan negara Asia Tenggara lainnya dengan program naturalisasi terbarunya. Sama seperti Timnas Indonesia, Filipina mendatangkan pemain naturalisasi yang memiliki pengalaman bermain di Liga Eropa. Tak heran jika pelatih Filipina secara percaya diri menyatakan timnya siap untuk menang di Piala AFF 2024. Melihat kekuatan Filipina saat ini, Timnas Indonesia asuhan Sintayong harus ekstra waspada. Terutama melihat Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Filipina di Piala AFF 2024 dan juga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua pemain PSM Makassar, Yaakob Sayuri dan Yance Sayuri dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Yaakob dan Yance memang selalu menjadi langganan Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Sejak tahun lalu, keduanya selalu mendapat panggilan di laga FIFA Matchday dan sejumlah kompetisi resmi lainnya. Si kembar asal Kepulauan Yapen, Papua ini jadi bukti bahwa pemain Liga 1 mampu bersaing dengan pemain abroad di Timnas Indonesia. Hal ini wajar saja karena mereka selalu bekerja keras dan menunjukkan permainan konsisten sepanjang musim Liga 1. Dalam sebuah kesempatan, Yance Sayuri menyatakan akan bekerja keras saat pemusatan latihan demi mendapatkan kesempatan bermain. Ia mengetahui betul persaingan di timnas sangat sengit, apalagi pemain yang dipanggil oleh Sintayong tentunya adalah pemain yang terbaik. Bek kanan KV Mechelen Sandy Walsh baru saja menyelesaikan musim di Belgia. Klub berjuluk The Kickers itu mengakhiri musim dengan finish di posisi ke-8 musim reguler Liga Belgia. Hasil tersebut membuat KV Mechelen ikut di babak playoff untuk tampil kompetisi antar klub Eropa di musim depan. KV Mechelen gagal tampil di babak playoff penentuan juara Liga Belgia usai kalah bersaing dari Genk. Pertandingan terakhir Sandy Walsh musim ini bersama KV Mechelen terjadi pada Sabtu 25 Mei kemarin melawan Standard Liège. KV Mechelen sukses menang 3-2 atas Standard Liège. Usai menyelesaikan musim di Liga Belgia, Sandy Walsh harus bersiap menghadapi 3 laga bersama Timnas Indonesia. Dilansir dari story Instagramnya, Sandy Walsh langsung terbang ke Jakarta untuk menjalani persiapan bersama Timnas Indonesia. Terdeka skuad Garuda bakal melakoni laga uji coba melawan Tanzania pada 2 Juni. Menarik dinanti bagaimana kiprah Sandy Walsh bersama Timnas usai penampilan apiknya bersama KV Mechelen.